Di tengah riuh drama pilkada serentak, nyatanya masih ada puluhan wilayah di Indonesia yang menyuguhkan calon tunggal kepada warganya. Itu artinya fenomena pilkada melawan kota kosong masih mungkin terjadi di pilkada serentak 2024. Di Surabaya, Jawa Timur, pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji tampaknya akan melawan kota kosong usai jadi calon tunggal yang mantap mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya untuk mengikuti pemilihan orang nomor 1 di Surabaya. Tak tanggung-tanggung, keduanya bahkan diusung dan didukung 18 partai politik. Kalau kota kosong itu sebenarnya podwai. Kota kosong kan kota kosong ya podwai. Orang sing ngomong kota kosong lo ya bot. Kalau dua konsentrasinya itu dua yang ikut politik di sini pasti ikut 50% pergi Jawa, 50% 50%. Jadi sama saja. Jadi insya Allah buat saya tidak ada kota kosong, tidak ada lawan, tidak ada apa-apa. Yang penting kita ini adalah mensejahterakan warga Surabaya. Iku sing luwih. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Ciamis. Bakal pasangan calon Herdiat Sunaria dan Yana De Putra jadi satu-satunya calon yang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Ciamis. Mereka nyaris menyapu bersih partai politik di Ciamis dengan dukungan 18 partai politik. Berdasarkan data KPU 30 Agustus 2024, 43 wilayah itu terdiri dari 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Sementara pada Pilkada 2020 yang lalu, ada 25 calon tunggal saat Pilkada serentak di 270 daerah. Sesuai pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024, maka KPU memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran hingga 4 September 2024 bagi 43 wilayah yang hanya punya calon tunggal. Ya, di daerah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang melampaui ambang batas, maka kami persilahkan partai politik atau gabungan partai politik yang belum daftar dan melampaui ambang batas yang ditentukan tersebut untuk mendaftar. Dan masa perpanjangan pendaftaran tersebut, KPU daerah kami perintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik selama 3 hari, mulai tanggal 31 Agustus dan 1 September. Masa pendaftaran perpanjangannya dimulai tanggal 2 September, 3 September, dan 4 September. Memperpanjang pendaftaran jadi strategi KPU mencegah kota kosong. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya, mungkinkah jika sudah didukung hampir semua partai politik akan ada yang berani melawan? Tim Liputan, Kompas TV. KPU mengungkap ada 43 wilayah yang berpotensi hanya akan ada calon tunggal melawan kota kosong. Mengapa Pilkada 2024 ini masih marak fenomena calon tunggal melawan kota kosong? Benarkah ini akan berdampak pada rusaknya demokrasi di daerah? Kita bahas bersama anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Kan kalau kita bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, sebenarnya jumlah kota kosong di daerah ini meningkat, bukannya berkurang. Nah, kalau dari pandangan Anda, apa yang salah sebenarnya? Ya, jadi Mbak, dari sisi jumlah, calon tunggal itu justru menurun. Kalau perbandingannya dengan 2020 itu tidak tepat, sebab 2020 daerah yang berpilkada itu hanya 270 daerah. Nah, di Pilkada Serentak 2024 itu merupakan pengulangan terhadap pilkada dari daerah-daerah yang sudah berpilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Total ada 545 daerah. Antara rentang 2017 sampai 2020 itu terdapat 50 pilkada dengan calon tunggal. Sedangkan di 2024 dari 545 daerah terdapat 43 daerah calon tunggal. Dari sisi persentase terjadi penurunan. Antara 2017 sampai 2020 dengan 545 daerah dan 50 calon tunggal itu angkanya berada pada 9,17%. Sementara di 2024 dari 43 daerah dengan daerah total pilkada 545 itu setara dengan 7,89. Jadi ada penurunan meskipun penurunannya masih pada skala 2%-an. Dan itu tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Dari hitung-hitungan kami, kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, calon tunggal itu bisa di atas 70 daerah, 80 daerah. Tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, contoh, Sulawesi Selatan itu menjadi tidak calon tunggal. Lalu Tangerang Selatan menjadi tidak calon tunggal. Kabupaten Bogor juga demikian. Karena partai-partai yang semula tidak bisa mengusung menjadi bisa mengusung dengan formulasi perolehan suara baru dari putusan MK. Lalu kenapa calon tunggal tetap pada angka 43? Jadi 7,89%, turun sedikit begitu ya. Putusan MK sudah berkontribusi karena kalau tidak ada putusan MK tadi angka calon tunggal bisa di antara 80 sampai 90 daerah lebih begitu ya. Dan dengan putusan MK ini itu menjadi 43, itu sesuatu yang bagi saya sudah cukup ada kontribusinya. Tapi memang tidak bisa maksimal karena putusan MK kan baru terbit tanggal 20 Agustus. Sementara pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Kebanyakan rekomendasi partai-partai dari DPP itu sudah keluar. Meskipun karena ada putusan MK misalnya PKS itu menarik dukungannya dari Ariza Patria dan Marcel. Lalu juga dari sejumlah partai itu kemudian membatalkan dukungannya dan memutuskan untuk mengusulkan calonnya sendiri. Jadi tidak bisa cepat merekonfigurasi dan merekonstruksi koalisi pencalonan seminggu sebelum pendaftaran calon. Meskipun tetap ada daerah-daerah yang kemudian partai yang belum mendaftar kemudian mendaftar. Yang kedua, ada kompromi di tingkat nasional yang melibatkan kemudian keputusan elit untuk bersama-sama mengusung calon tertentu. Itu yang kemudian membuat daerah menjadi calon tunggal. Dan yang ketiga, memang dominasi petahana, baik petahana kepala daerah atau petahana wakil kepala daerah atau kerabat petahana sangat kuat. Contohnya saja misalnya tadi ya, Eri Armuji di Surabaya ini elektabilitasnya bagus, penerimaan politiknya baik, populer, modal sosial politiknya juga besar. Jadi partai akhirnya realistis saja melawan calon yang sangat populer dan kemudian berkinerja cukup baik. Itu bukan sesuatu yang mudah. Daripada keluar ongkos lagi, capek energi begitu ya, belum tentu menang, keluar uang lagi. Jadi lebih baik mengusung calon tunggal. Nah ini memang ada beberapa kepala daerah yang komunikasi politiknya bagus sehingga tidak lagi mengenal Kim plus atau bukan begitu ya. Ini contoh di Surabaya. Lalu juga di beberapa daerah karena memang melibatkan kerabat petahana. Contohnya di Brebes begitu ya. Karena bapaknya atau orang tuanya adalah juga kepala daerah yang menjabat cukup lama, terus juga penetrasi politiknya cukup baik, akhirnya menjadi calon tunggal. Nah ini jadi memang mayoritas karena tadi kekuatan petahana, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah atau kerabat petahana ditopang oleh modal sosial, basis yang kuat, popularitas, dan juga modal kapital yang akhirnya ditambah lagi mendapatkan dukungan semua DPP, akhirnya menjadi calon tunggal tidak lepas dari tadi realistis dan pragmatisnya partai ketimbang keluar uang lagi dan sudah bisa dipastikan di atas 70% akan kalah, maka lebih baik merapat kepada yang punya potensi menang hampir 100%. Begitu Mbak Cindy. Nah Mbak Titi kan tapi KPU membuka atau menambah masa pendaftaran dari hari ini sampai tanggal 4. Mampukah putusan MK kemarin mendorong partai politik untuk utak-atik lagi, mendorong calon-calon baru untuk mencegah kota kosong ini di 43 daerah tadi Mbak Titi? Ya, memang pendaftaran kembali harus dilakukan karena itu sebagai perintah undang-undang dan juga upaya sungguh-sungguh untuk mencegah calon tunggal. Kalau belajar dari pengalaman Pilkada 2020, ada 3 daerah yang batal calon tunggal, yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai, di Bintan, dan juga Kota Sungai Penuh. Di masa perpanjangan pendaftaran itu terjadi rekonstruksi koalisi yang membuat pilkada batal calon tunggal. Itu juga yang kita harapkan di masa perpanjangan ini, calon-calon yang tadinya misalnya belum diusung oleh partai yang sudah memenuhi syarat perolehan suara 6,5 sampai 10% itu bisa didorong, atau kemudian peraturan KPU boleh merekonstruksi koalisi pencalonan sampai kemudian terjadi pengusulan calon baru begitu ya. Itu diatur di dalam peraturan KPU, partai yang sudah mengusung calon tunggal
itu boleh merekonstruksi dukungannya untuk mendukung calon yang lain untuk mencegah calon tunggal. Saya kira itu pilihan-pilihan yang baik begitu ya, karena ada dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, lalu juga tuntutan rakyat untuk tidak hanya pilkada calon tunggal. Tetapi kalau bagi daerah seperti misalnya Surabaya, saya kira sudah kecil kemungkinan Surabaya untuk bisa menambah calon ya, atau juga misalnya di Malinau begitu, atau tadi kita ambil contoh juga ada Ciamis begitu dengan hampir dukungan 18 partai politik. Berarti kan tidak ada partai politik lain begitu. Jadi tergantung ini memang pada kekuatan petahana atau pada komunikasi politik antara si calon tunggal dengan partai-partai. Tapi kalau selisih elektabilitas atau modal sosial politiknya terlalu jauh, partai-partai akan lebih memilih pragmatis. Bisa jadi mayoritas, saya kira 75% lebih daerah yang calon tunggal tidak akan ada penambahan calon baru. Tapi bukan berarti tidak mungkin, tapi angkanya ya tidak besar begitu. Karena tadi ya konsolidasi dukungan itu sudah diberikan sampai ke tingkat DPP dan juga biasanya melibatkan figur-figur kuat di daerah yang tidak mudah untuk dilawan, tapi bukan tidak mungkin untuk kemudian melahirkan pendaftar baru. Hanya saja ya kalau berharap mayoritas banyak begitu rasanya akan sulit, Mbak Cindy. Oke, artinya kalau di luar modal sosial politik tadi kan karena ada efek partai politik yang sudah besar sekali koalisinya. Artinya masih bisakah masyarakat optimistis masih akan ada otak-atik dan ada calon-calon baru sampai tanggal 4 nanti, Mbak Titi? Ya, kalau dalam jumlah besar daerah, saya kira kecil kemungkinan. Tetapi suara itu harus terus didorong. Karena lagi-lagi ternyata kan animo dan aspirasi masyarakat, kegelisahan masyarakat, itu juga mestinya bisa ditangkap oleh partai-partai. Kalau kemudian ruang perpanjangan pendaftaran ini sudah dilakukan, calonnya tetap calon tunggal, maka masyarakat jangan apatis dulu. Jadi dalam pilkada calon tunggal sekalipun, masyarakat masih punya opsi. Kalau mendukung si calon tunggal karena memang kinerjanya baik dan insentif bagi daerahnya besar dari sisi pembangunan dan seterusnya, maka dukunglah si calon tunggal. Tapi kalau merasa daerah layak dipimpin oleh figur yang lebih mumpuni, masyarakat tetap bisa gunakan hak pilih mencoblos kotak atau kolom kosong yang ada di surat suara yang berada di sebelah si calon tunggal. Jadi opsi-opsi itu masih tersedia. Tentu kita harapkan pilkada adalah kontestasi. Tetapi ketika misalnya partai politik sudah bersepakat untuk mengusung calon tunggal, upaya meyakinkan dari publik sudah dilakukan, tapi tetap calon tunggal, jangan berhenti begitu ya. Partisipasi politik tetap bisa dilakukan. Kalau tadi setuju dengan calon tunggal, ya silakan dicoblos. Tapi kalau tidak bersetuju dan menginginkan kepemimpinan yang berbeda, ada opsi lain yang disebut dengan kotak kosong atau kolom kosong yang berada di sebelah foto si calon tunggal di surat suara. Nah, kalau kotak kosong yang menang artinya bagaimana, Mbak Titi? Sah untuk coblosnya. Ya, artinya kalau si calon tunggal dia tidak berhasil mendapatkan suara 50% plus 1, Mbak Cindy, maka pilkadanya harus diulang. Si calon tunggal boleh mendaftar lagi, tapi KPU akan membuka lagi pendaftaran calon di pasal 54 ayat 3, 54D ayat 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam hal calon tunggal tidak memperoleh 50% plus 1, maka pilkada diulang pada tahun berikutnya atau penjadwalan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan. Tentu saja dari sisi yang paling realistis adalah di tahun berikutnya, artinya 2025. Tapi masyarakat jangan terbebani dan jangan sampai tidak memilih atau kemudian terpaksa seolah-olah daripada misalnya karena dianggap hanya ada satu calon. Hak masyarakat memilih dengan murni, dengan sesuai apa yang menjadi hati nuraninya. Kalau suka calon tunggal silakan dipilih. Kalau menginginkan misalnya calon alternatif lain dan merasa ingin memberikan kesempatan pada figur yang lain, maka coblos kotak atau kolom kosong yang ada di surat suara. Karena kalau kotak kosong yang menang, pilkadanya akan diulang tahun berikutnya. Dan itu sudah menjadi komitmen negara karena diatur di dalam Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 10 2016, Mbak Cindy. Oke, Mbak Titi, tapi kan memang angkanya menurun untuk potensi kotak kosong di 2024, tapi angkanya masih lumayan, ada 43 daerah. Dampaknya untuk pemilih dan untuk demokrasi di daerah seperti apa sebenarnya, Mbak Titi?
Ya, calon tunggal tidak terhindarkan. Kalau memang melibatkan tadi ya figur yang dianggap betul-betul berprestasi di daerah, lalu kemudian punya kontribusi besar bagi pembangunan daerah, dan partai-partai memang punya komunikasi yang baik. Tetapi lagi-lagi partai tetap harus memainkan peran kontrol terhadap kepala daerah. Jangan sampai calon tunggal itu justru melemahkan fungsi dan peran kontrol dari DPRD terhadap kepala daerah. Ya karena tadi ya borongan sampai 18 partai misalnya, sehingga kemudian tidak mengontrol dengan baik kepala daerahnya. Dan yang kedua, calon tunggal bisa berkontribusi pada pesimisme dan apatisme masyarakat. Jadi ada masyarakat yang merasa, oh ya sudahlah tidak ada kompetisi, tidak ada demokrasi, tidak mau berpartisipasi. Akhirnya mereka tidak mau ambil peran di pilkada. Ini menjadi tantangan dari Bawaslu untuk dari KPU Bawaslu untuk menyosialisasikan dengan baik bahwa meskipun pilkadanya bercalon tunggal, pilihan itu masih ada. Partisipasi justru sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi, untuk menilai apakah betul calon tunggal itu mencerminkan memang kandidat yang berprestasi, kandidat yang dikehendaki oleh rakyat, atau jangan-jangan itu rekayasa politik begitu. Kalau dia rekayasa politik yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi pemilih, boleh kemudian memilih pilihan yang berbeda. Jadi tantangannya itu mengatasi apatisme dan juga pragmatisme politik karena menganggap tidak ada kompetisi, tapi di masa yang akan datang jangan sampai ini parlemen sekedar menjadi paduan suara dari apa yang menjadi kebijakan eksekutif sehingga terjadilah potensi misalnya kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan, Mbak. Oke. Kalau dari KPU sendiri, apakah yang masih bisa dilakukan untuk memancing atau juga mengajak partai politik untuk mendaftarkan tokoh-tokoh lain selain hanya dengan membuka perpanjangan pendaftaran sampai tanggal 4, Mbak Titi? Ya, memang di perpanjangan di sampai tanggal 4 ini Mbak Cindy ya, kuncinya ada di partai politik. Kalau KPU itu kalau dia terlalu aktif gitu ya, dorong-dorong, merayu-rayu, nanti dibilang tidak netral. Karena dia juga harus memposisikan berada pada posisi tengah begitu. Tugas dari KPU itu adalah melakukan sosialisasi bahwa terjadi perpanjangan pendaftaran calon dari tanggal 2 sampai 4 September. Persyaratannya adalah 6,5 sampai 10% bergantung pada daerah masing-masing. Ruang itu yang harus dibuka dengan baik. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah komitmen dan itikat baik partai politik untuk menggunakan fungsi partai politik sebagai kader sebagai instrumen kaderisasi, rekrutmen politik dan juga regenerasi politik yang harus mempromosikan kader-kadernya dan memberikan peluang kepemimpinan bagi para kader dengan optimal. Jadi itu yang sebenarnya kita tunggu ya, partai politik mendengarkan suara rakyat, rakyat menginginkan ada kompetisi dan kemudian keragaman pilihan, mestinya ruang itu diisi oleh partai politik. Persoalan menang kalah itu kan berkaitan dengan memang fungsi partai politik. Kalau partai punya strategi dan memaksimalkan posisi kader dan juga konstituennya, ya itu juga bagian dari membangun eksistensi partai untuk selalu diterima dan dianggap hadir di tengah masyarakat, Mbak Cindy. Oke, kita lihat apakah partai politik sampai tanggal 4 nanti akan mendaftarkan calonnya lagi, menekan potensi kota kosong di 43 wilayah. Terima kasih Mbak Titi Anggreni sudah berbagi di Rumah Pilkada. Sehat selalu.